mendengarkan pembacaan tilawah Quran, eh, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185 yang akan dibacakan oleh Mbak Rianita. Kepada Mbak Rianita dipersilakan. Baik, Mbak Lulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Mbak Rianita atas bacaan tilawahnya. Insya Allah kita akan langsung masuk ke agenda inti, yaitu penjelasan oleh Ustazah Herlini ya. Ustazah Herlini, apakah sudah kepada Ustazah Herlini dipersilahkan. Ya, jazakillah Mbak Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ya Rabbana lakal hamdu bil iman, ya Rabbana lakal hamdu bil Islam, ya Rabbana lakal hamdu bil Quran, lakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afah, lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain.
Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salimna Ramadan wa salim lana Ramadan wa tasalamhum minna mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Eh, Sebentar, ini sudah terlihatkah? Sudah, Ustazah? Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan membahas, mengingatkan kembali tentang Ramadan ya, yang insya Allah kurang lebih sepekan lagi kita akan hadapi, kita akan sambut ya, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Memang Ramadan ini adalah bulan yang istimewa yang sudah kita rasakan ya keistimewaannya bertahun-tahun yang lalu, entah berapa kali Ramadan ya. Nah, sebelum kita membahas dan mengingatkan kembali tentang apa yang ada di bulan Ramadan, ya kita boleh dong mengingatkan tentang latar belakangnya dulu ya. Bahwa Rasulullah itu diwajibkan kepada beliau untuk berpuasa Ramadan itu tahun kedua Hijriah. Jadi ini artinya biar kita memahami, sebenarnya udah paham ya, hanya untuk mengingatkan kembali wa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena mengingatkan itu sangat baik bagi orang yang beriman. Jadi bagaimana ibadah Ramadan yang dijalankan Rasulullah, mudah-mudahan ruhnya itu masih dapat kita rasakan juga saat ini. Jadi bukan hanya sekedar puasa Ramadan, puasa sebagai mana momentum bulan Ramadan berpuasa, tapi juga kita ingin mendapatkan keberkahannya, ruh nilai-nilainya, kualitas ibadah kita insya Allah. Jadi untuk menyambungkan rasa ya kewajiban Ramadan ini, kita sedikit boleh dong melihat seperti apa latar belakangnya Ramadan di masa Nabi. Kita tahu ya, sebelum kita bahas tentang Ramadan, bulan-bulan itu sebenarnya tuh sudah ada ya pra-Islam ya. Kalau kita lihat bulan ini dulu ya, kita bahas ya. Bulan-bulan Hijriah ini untuk memahami gambaran utuh ya tentang sejarah dan ibadah itu sendiri. Sebenarnya bulan-bulan yang ada yang kita namakan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Sandas itu sudah ada sebelum Rasul diutus menjadi nabi. Bahkan sudah dari dulu ada 4 bulan haram ya. 4 bulan haram tuh ya, yang ini Rajab, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram tuh sudah ada sejak sebelum Rasul diutus menjadi nabi. Bahkan sudah ditentukan Allah, ditetapkan Allah sejak penciptaan langit dan bumi ya. Surat At-Taubah ayat 36 itu ya. Inna iddatas syuhuri indallah itna syara syahran fi kitabillah wa minha arba'atun hurum. Jadi 4 bulan ini sudah ditetapkan sebagai bulan haram, haram berbuat zalim dan sebagainya. Tapi ketika kita berbicara bulan Ramadan, yang nama Ramadan itu sudah ada sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi, itu belum connect kepada puasa. Belum connect kepada puasa karena kewajiban berpuasa itu diwajibkan pada tahun kedua hijrah ya. Jadi artinya seumur hidup Rasulullah beliau hanya menjalankan ibadah Ramadan itu hanya 9 kali ya, 8 kali selama 29 hari dan 1 kali selama 30 hari. Jadi ini tahun kedua hijrah ya. Kita tahu kok per tahun-tahun itu ya, sekarang kita sudah 1447 hijrah ya, 2026 ya. Jadi sudah berlalu masa 1447. Jadi penghitungan tahun ini bukan ditetapkan oleh Rasulullah, tapi 6 tahun setelah Rasulullah wafat, itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana ibadah Ramadannya Rasulullah itu diisi dengan kualitas dan kuantitas yang luar biasa ya. Maaf. Eh, Diwajibkan tahun kedua hijrah, itu diturunkan perintah tadi yang dibacakan surat Al-Baqarah 183 itu ya, yang hitopnya kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu bulan Sya'ban. Nah, bulan depannya Ramadan, itu barulah diperintahkan untuk saum berpuasa ya, tahun kedua. Nah, pada saat itu jadi perang Badar. Terus ya dijalankan Rasulullah tahun ketiga hijrah, 4 hijrah, Ramadan itu berpuasa, yaitu setelah diwajibkan. Dulu di Mekah ketika disebut bulan Ramadan belum connect tuh dengan puasa ya, dengan beribadah di dalamnya. Nah, Rasulullah juga setiap akan datang bulan Ramadan itu selalu Rasul memasukkan motivasi kepada umatnya, kepada sahabat tentang bagaimana keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan tersebut ya. Jadi yang dilakukan Nabi itu selama 9 kali Ramadan itu ya,
aktivitas luar biasa ya. Perang aja tuh ada perang Badar, perang Khandaq itu dimulai dari bulan Sya'ban ya. Ramadan tuh masih ada suasana. Terus Fatu Mekah, penahlukan Mekah, artinya Islam telah berhasil memenangi kemusyrikan. Waktu itu Mekah itu pusat musyrik, pusat berhala ya. Di dalam Ka'bah itu 360 patung-patung, itu tahun ke-8 Hijrah itu sudah berhasil dibersihkan dengan ketauhidan ya. Jadi itu tahun ke-8 itu di bulan Ramadan. Nah, kemudian tahun ke-9 perang Tabuk ya, tahun ke-10, 11, 10 biasa ya. Artinya Rasulullah menjalani 9 kali Ramadan itu penuh dengan dinamika semangat, apalagi beliau seorang pemimpin, seorang nabi, penguasa, mengatur seluruh umat dan rakyatnya itu luar biasa ya. Dan tentu kita akan mencoba untuk mengikuti apa yang telah beliau ajarkan. Dan wafat Nabi itu 11 Hijriah ya. Jadi teman-teman semua telah berlalu masa ya, dari hijrah Nabi itu sampai tahun kita sekarang ini 1447 tahun yang lalu. Ya, Masya Allah ya, cukup lama. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengisi Ramadan ini dengan semua keutamaan dan keistimewaannya. Jadi ini sebagai latar belakang pembahasan kita dan ini bulan-bulan kita mulai masuk ya bahwa kenapa Ramadan itu kita rindukan. Karena dari berbagai hadis Nabi itu luar biasa ya, bahkan diceritakan oleh Ibnu Mas'ud Al-Ghifari. Dia mendengar Rasulullah bersabda ya, la ya'lamul ibadu ma fi Ramadan la tammanat ummati an takuna sanatu kulluha Ramadan. Ini luar biasa ya. Jadi antara keutamaan bulan dengan keutamaan puasa itu berbeda. Nanti kita bahas ya. Jadi keutamaan bulan sendiri itu bulan Ramadan tuh nggak bisa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, di sini Rasul katakan, andai para hamba mengetahui apa itu Ramadan, tentu umatku akan berharap agar sepanjang tahun itu Ramadan. Subhanallah. Itu kalau kita berpikir secara ruh ya, secara spiritual ya. Tapi kalau secara logika, secara zahir, kayaknya enggak deh gitu ya, semua bulan Ramadan semua enggak deh, Ramadan ini aja. Nah itu ya, nah inilah Rasul memberikan semacam semangat kepada para umatnya untuk selalu merindukan Ramadan dan itu akhirnya dipahami oleh sahabat dan para salafus soleh itu membagi tahunnya itu jadi 2 tahun, maksudnya 6 bulan sebelum Ramadan itu tidak lepas doanya untuk selalu berdoa kepada Allah. Allahumma balighna Ramadan. Gitu ya. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Jadi istilahnya itu sahabat tuh nggak minta umur panjang ya. Tapi sahabat tuh minta umurnya disampaikan di bulan Ramadan. Nah, kemudian 6 bulan setelah Ramadan berlalu, itu juga mereka tidak lepas doanya tuh. Rabbana taqabbal minna shiyamana itu ya. Wa ruku'ana wa sujudana fi Ramadan. Jadi berdoa agar Allah menerima amal ibadahnya di bulan Ramadan. Nah, ini bagaimana kedudukan bulan Ramadan itu sangat spesial ya. Luar biasa ya. Ini kedudukan bulan. Bahkan Rasul memberikan motivasi kepada kita, kepada umatnya, kepada para sahabat semua itu, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidat syayatin wa maradatul jin. Itu ya kan kita udah tahu nih apa bunyi hadis ini karena memang sudah ada ya sejak 15 abad yang lalu. Tapi ketika kita bahas, pada saat momentumnya itu akan terasa lain. Ya. Jadi apabila tiba malam pertama di bulan Ramadan itu, syaitan dan pimpinan-pimpinan jin itu akan dibelenggu. Maksudnya apa? Dominasi godaannya itu nggak kuat, nggak ngefek. Ya, selama ini kan kadang-kadang kita tergoda ya untuk berbuat pelanggaran syariat itu kadang-kadang itu lebih dari bisikan-bisikan syaitan gitu ya. Nah, di Ramadan tuh nggak ada lagi, yang ada hawa nafsu. Ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Ramadan katanya setan diikat? Tapi kok masih ada juga orang yang berzinah ya, orang yang mencuri dan segala macam berbuat maksiat. Ya itu sih bukan perintah setan, itu hawa nafsunya yang telah digiring oleh setan selama 11 bulan. Jadi Ramadan tuh udah otomatis hawa nafsunya yang bermain. Ya. Pintu-pintu neraka dikunci, tidak satu pun dibuka. Pintu-pintu surga dan tidak satu pun ditutup. Kita yakin ya teman-teman semua, surga neraka itu sudah ada. Ya, Allah telah menciptakan semuanya dan itu sudah di Lauhul Mahfuz, sudah lengkap kita di mana dan seperti apanya. Makanya kita berharap kepada Allah di bulan Ramadan ini jangan sampai pintu neraka itu dibukakan untuk kita.
Dan kita minta kepada Allah agar pintu surga itu selalu dibuka untuk kita, tidak pernah ditutupkan sampai kita meninggal dan wafat. Nah, pada malam hari itu akan ada penyeru, ya baghil khair aqbil. Wahai pencari kebaikan, raihlah. Kita kan berlomba-lomba ya agar mendapatkan pahala berlipat, memanen pahala di bulan Ramadan. Itu kan dimulainya di bulan Rajab sebenarnya ya. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan menuai. Nah, kita pencari kebaikan, pencari ridho Allah, pencari cinta Allah, kita pencari ampunan Allah. Di sini ada teriakan setiap malam, ya baghiyal khair aqbil, carilah, raihlah, dapatkanlah. Insya Allah kita akan berusaha untuk mendapatkan kebaikan. Itu seruan tiap malam. Wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai yang pencari keburukan yang selama ini tergoda dengan hawa nafsunya, lalai bermaksiat, tidak fokus kepada Allah, hanya memikirkan nafsu semata. Hentikan, aksir, cukup. Ini bulan Ramadan, Allah akan berikan ampunan setiap malamnya. Dan Allah memberikan ampunan dari api neraka, Masya Allah. Jadi kalau Allah memberikan ampunan itu adalah sesuatu yang luar biasa ya. Itu tiap malam. Dan kita harus tahu juga bahwa kita itu banyak dosa. Tidak ada manusia yang merasa tidak berdosa. Seluruh hari kita tanpa kita sadari mungkin memproduksi dosa ya. Dosa mata karena memandang, dosa telinga mendengar, dosa hati karena menduga, berbisik, dan segala macam itu semuanya, bahkan mayal fidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, setiap lafaz kata-kata yang kita ucapkan itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Coba kita evaluasi, telah banyak ya ucapan-ucapan kita yang mungkin membawa murka Allah ya, ucapan kata-kata keras, kasar kita kepada orang tua, kata-kata gibah, fitnah, zolim, dan segala macam itu kan banyak. Nah, di bulan Ramadan inilah Allah berikan ampunan semua dari dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Maka itu diberikan setiap malam. Nah, kenapa tidak mencari Ramadan? Itulah sebabnya kenapa para salafus soleh itu memburu Ramadan. Bahkan kalau dalam sebuah riwayat ya, kalau penghuni kubur itu diberikan kesempatan untuk hidup kembali ke dunia, misalnya mereka minta dihidupkan kembali di bulan Ramadan, walaupun hanya bisa sholat 2 rakaat, ya subhanallah. Itu Ramadan. Nah, tentu saja ketika kita membicarakan bulan, itu berbeda dengan puasanya atau siamnya. Dan keutamaan bulan itu berbeda ya dengan keutamaan siam ya. Keutamaan bulan Ramadan itu Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan, artinya ketuanya, pemimpinnya bulan. Bulan itu ada 12. Jadi penghulunya, pemimpinnya Sayyidus Syuhur itu adalah Ramadannya ya. Kemudian bulan untuk meningkatkan ketakwaan. Karena yang kita bekal, yang kita cari itu adalah takwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena kita memang hidup di dunia ini nggak selamanya ya. Perjalanan hidup kita tuh masih panjang loh. Dunia ini nggak segala-galanya. Kita belum masuk ke alam barzah. Kita belum mengalami hari kiamat. Kita belum merasakan seperti apa ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar. Yang hisab, proses evaluasi kita, amal-amal kita semasa hidup itu selama 50.000 tahun. Itu untuk mendapatkan tiket bisa masuk surga, tempat pemberhentian terakhir kita, tempat kehidupan abadi kita. Masih lama, proses kita masih panjang. Dunia ini bukan segala-galanya ya. Maka oleh karena itulah salah satu kesempatan yang sangat besar untuk meraih ketakwaan karena berbekal yang sangat baik dan besar nilainya di sisi Allah itu adalah takwa. Nah, takwa itulah setiap dari ibadah kita tuh tujuannya takwa. Nah, di bulan Ramadan inilah yang kita bisa dapatkan. Predikat takwa itu adalah predikat tertinggi di sisi Allah. Nah, ini bulan inilah yang bisa kita meraih ketakwaan-ketakwaan ya. Kalau seseorang sudah memiliki ketakwaan, dia akan merasakan Allah bersamanya. Seorang suami yang bertakwa, pasti dia bertanggung jawab kepada keluarganya, tidak pernah berkhianat, ya, menafkahi, menyayangi. Begitu juga istri yang bertakwa, dia akan hormati suaminya, hargai, dan dia melaksanakan tanggung jawabnya. Seorang pemimpin yang bertakwa, dia tidak akan menyia-nyiakan tanggungannya, rakyatnya. Jadi takwa ini adalah predikat yang luar biasa, dan itu dicari di bulan Ramadan. Termasuk bulan penuh berkah, syahrul barokah. Bahkan detiknya itu berkah. Bahkan orang yang tertidur pun itu jadi ibadah ya, tapi bukan tidur melulu ya.
Rasul aja lihat aktivitasnya tiap perang ya. Jadi artinya menunjukkan Ramadan itu penuh dengan keberkahan ya, setiap detiknya. Ya, bulan penuh berkah, pahala kita berlipat, ya Masya Allah ya. Kemudian bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, kalau kita bicara Al-Quran, semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Siapapun, ya. Ketika malaikat Jibril diperintahkan Allah menyampaikan wahyu Al-Quran, jadilah malaikat Jibril sebagai pemimpinnya para malaikat. Ketika Rasulullah diberikan Al-Quran, jadilah Rasulullah sebagai Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Ketika Al-Quran diturunkan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadilah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah. Ketika Al-Quran diturunkan di sebuah kota, Mekah, jadilah kota Mekah kota suci. Ketika Al-Quran diturunkan di suatu malam, jadilah malam itu malam yang terbaik. Malam Ramadan, Masya Allah. Lailatul Qadar ya di malam Ramadan. Siapapun ya, seseorang yang mempelajari Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, jadilah dia khairun nas, sebaik-baik manusia, Masya Allah. Makanya salah satu dari amalan yang luar biasa itu di bulan Ramadan itu adalah sering berinteraksi dengan Al-Quran. Membacanya, mentadaburkannya, menghayatinya, dan seterusnya ya. Dan itu perlombaan ya. Maka Ramadan ini bulan yang sangat baik ya, luar biasa ya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Ramadan ini adalah bulan pengampunan dosa. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Dosa itu tapi ada dua ya. Dosa terhadap Allah, dosa terhadap manusia. Kalau dosa terhadap Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tapi kalau dosa kepada manusia, itu belum Allah ampunkan dulu sebelum manusia itu memaafkan. Makanya kita sudah lewat ya nisfu Sya'ban ya. Nisfu Sya'ban itu kan malam pengampunan kecuali bagi dua orang, musyrik sama musyahin. Musyahin itu adalah orang-orang yang di hatinya masih memiliki sesuatu ya, kebencian, dendam, marah, iri, kesal. Pokoknya hati itu terhadap manusia tuh ada ganjalan. Nah, itu belum diampunkan. Nah, masuk bulan Ramadan ini semua dosa diampunkan oleh Allah kecuali kalau dosa itu terkait kepada manusia. Makanya kaum-kaum yang zolim itu sebesar apapun amalnya di bulan Ramadan, sekhusyuk apapun ketaatannya kepada Allah, selama dia masih belum dimaafkan oleh manusia, itu belum Allah ampuni dosanya. Makanya kita mendengar ya ada seorang ibu ya dua orang ya perempuan sedang berpuasa, kemudian kondisinya sangat mengenaskan. Nah, dilaporkan kepada Rasulullah, kemudian Rasul menyuruh membawakan dua wadah kepada perempuan itu untuk dimuntahkan. Lakinnaha shaimah ya Rasulullah, tapi dia kan berpuasa, gimana dia memuntahkan? Ya berikanlah gitu ya kata Nabi. Kemudian apa yang terjadi? Yang satu memuntahkan darah bangkai, bau, itu penuh wadahnya. Yang satu lagi setengahnya. Nah, adapun yang penuh itu ammahiyah fahiyatu tab uktaha. Ini nih, yang gunjingin saudaranya. Yang ini yang dengerin. Nah, artinya apa? Ya bagaimana Allah mau mengampunkan dosa seorang hamba kalau dia masih nyangkut dengan manusia. Nah, jadi mudah-mudahan dosa kita terhadap manusia itu sudah selesai ya. Tinggal bagaimana mengurusi pengampunan minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita terhadap Allah. Yang dulu mungkin sholatnya belang-belang, yang mungkin dulu pernah melakukan kemaksiatan, yang terhadap Allah, yang inilah saatnya kita mohon ampunan sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kemudian Syahrul Muasah, bulan dermawan, bulan kedermawanan, bulan berbagi, bulan yang Rasulullah tuh kok di bulan Ramadan seperti kedermawanannya tuh seperti angin yang berhembus, nggak mikir-mikir, keluarkan semuanya itu ya. Itulah Ramadan keutamaan. Ya di sana kita diwajibkan untuk berpuasa. Nanti keutamaan puasa beda lagi ya. Ini baru bulannya saja, bulan yang berpuasa. Ya. Dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Allah bebaskan dari sisaan neraka, adanya Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar yang kita incar ya. Karena Lailatul Qadar ini disampaikan oleh Rasulullah itu ketika para sahabat sedang duduk-duduk bersama Nabi. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, enak sekali ya umat dulu, usianya panjang, pasti banyak pahalanya dan amalnya yang mereka lakukan. Sedangkan usia umat Muhammad SAW, sebagaimana Nabi mengatakan ya,
A'mar ummati baina sitin ila sab'in. Umur umatku sekitar 60 sampai 70 tahun. Ya, kalau umat dulu kan Nabi Nuh aja sampai usia dakwanya 950 tahun. Nabi Adam aja sampai hampir 1000. Pokoknya usianya ratusan gitu ya. Nabi Ibrahim aja dikhitan usia 80 gitu. Kita mah dikhitan anak-anak usia di bawah 10 gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah diberikan oleh Allah wahyu ya bagaimana bulan Ramadan ini ada satu malam yang kedudukannya di sisi Allah tuh luar biasa. Makanya disebutlah Ramadan tuh syahrul ummati. Bulan Ramadan itu bulannya umatku. Di mana umatku tuh bisa mengambil sebanyak-banyaknya tingkatan pahala dan berlipat-lipat gandanya keutamaan di dalamnya. Karena apa? Karena di Lailatul Qadar ini sebagaimana dalam surat Al-Qadar itu ya, khairun min alfi syahr, seperti beribadah 1000 bulan. Artinya 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan ya kurang lebih ya. Artinya beribadah di malam itu kedudukannya seperti kita beribadah selama kurang lebih 83 tahun. Ya bayangkan lah ya, kalau kita baca Quran satu lembar aja misalnya, itu seperti kita membaca Al-Quran selama 83 tahun. Itu kan berlipat-lipat. Apalagi Ramadan-Ramadan yang sudah kita jalani. Kita mencari Lailatul Qadar, kita mendapatkan malamnya, itu kan peningkatan pahala yang luar biasa. Bahkan kedudukan bulan Ramadan itu tidak sama dengan bulan yang lain ya. Bahkan orang yang mati syahid dengan orang yang beribadah mendapatkan Ramadan itu bisa jadi keutamaan yang mendapatkan Ramadan itu berlipat jauh dibandingkan yang didapat oleh orang yang mati syahid ya. Sebagaimana ada 2 orang sahabat orang yang masuk Islam dari Yaman datang ke Madinah, kemudian yang ada panggilan jihad, mereka jihad, satu syahid, yang satu lagi tidak diberikan kesempatan hidup setahun lagi ya, kemudian meninggal. Nah, Tolhah bin Ubaidillah yang menyaksikan, yang tahu dengan 2 orang itu malamnya mimpi. Mimpinya itu dia melihat yang pertama kali dipanggil masuk surga. Nanti masuk surga tuh nanti Zumaro ya, berombong-rombongan ngantri, nanti dipanggil pintu mana. Pintu surga tuh ada 8 tingkatannya ke atas ya. Nanti kalau yang khusus berpuasa tuh ada Ar-Rayyan. Nah, kemudian ketika dipanggil masuk surga, yang dipanggil lebih dulu tuh yang meninggalnya belakangan, bukan yang mati syahid. Padahal kan selama ini kan konsep mati syahid bagi kita memahaminya, pasti deh amalnya tuh pahalanya berlipat, pasti deh paling utama gitu kan. Ternyata tidak, yang dipanggil yang 1 tahun kemudian meninggal, tapi tidak dalam keadaan syahid, dia lebih dulu. Nah heran kan Tolhah ini. Nah kemudian paginya beliau menanyakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab, kenapa engkau heran wahai Tolhah? Bukankah dia diberikan kesempatan untuk hidup setahun kemudian? Bukankah dia sudah mendapati Ramadan? Nah jadi dengan Ramadan itu, bukankah dia sudah sholat di sana? Luar biasa. Kelipatan itu seperti jauhnya langit dan bumi. Itu Ramadan. Makanya rugilah orang-orang yang mendapatkan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Sebagaimana Rogima Anfun ya, ketika itu malaikat mengatakan celakalah, celakalah, celakalah. Rasul mengaminkan. Nah, celakalah yang itu diantaranya orang yang mendapatkan orang tua bersamanya tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Ya mungkin orang tua bersama dia udah tua, dia tidak berbakti ya, nyakitin ya, gimana dia masuk surga. Padahal orang tua itu adalah kunci surga. Nah, satu lagi, orang yang mendapatkan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, maka rogi ma'anfun, celakalah. Nabi mengaminkan. Maka celakalah bagi orang-orang yang telah dianugerahkan bulan yang luar biasa. Keutamaannya itu seluruh bulan itu lebih, pokoknya luar biasa lah. Kita tidak bisa menyebutkan keutamaan secara kualitas dan kuantitas itu luar biasa, tapi tidak mendapatkan ampunan. Maka celakalah dia. Ini Ramadan ini dilipat gandakan pahala 10 ya 700 berlipat-lipat, bahkan ya kalau di puasa di dalamnya bertambah lagi dahsyatnya keutamaannya itu ya. Puasa aja nanti kita bahas keutamaannya itu luar biasa, bertambah lagi dengan bulan Ramadan. Doa mustajabah, doa itu dikabulkan tidak hanya di waktu-waktu tertentu, bahkan ada 3 doa yang makbul. Dakwatul imam ya, al-adil, doanya imam yang adil makbul ya. Dakwatul mazlum, doanya orang yang dizolimi itu juga dikabulkan. Dakwatul shaim hatta yuftir, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka, mustajab. Masya Allah, luar biasa. Itu Ramadan ya.
Nah, puasa Ramadan itu senilai puasa 10 bulan. Nah, ini baru Ramadan saja keutamaannya. Dan keutamaan puasa itu beda lagi, tidak sama ya. Keutamaan puasa kan bulan itu kan Ramadan tuh punya keutamaan. Nah, ketika di dalamnya diwajibkan berpuasa, keutamaan puasa itu luar biasa. Pahala puasa itu tidak terbatas. Ya, jadi alaika bisyam fa innahu lamithla lahu. Ya, nggak ada batasannya, nggak ada bandingannya. Bahkan ketika Allah katakan anasyam li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Itu kan saking besarnya pahala itu eh, kita tidak mampu ya untuk melihatnya, tidak mampu untuk merasakan seperti apa. Kan kalau misalnya ibadah sholat itu kan kita tahu ya kalau sholat itu misalnya 12 rakaat sehari ya. Nah, barang siapa yang sholat isna asyarah filail, sholat sunnah rawatib 12 kali, mohon maaf saya sambil jalan ya. Nah, itu akan mendapatkan apa bana lahu baitan fil jannah, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Masya Allah. Itu yang sholat itu ya disebut apa sholat atau misalnya sholat syuruk itu ya pahalanya pahala haji dan umroh. Jadi disebutkan. Tapi ketika menyebut puasa itu wa ana ajzibih. Akulah yang memberikan balasan puasanya tuh saking besarnya pahala puasa itu. Jadi pahalanya tanpa batas. Kemudian sebagai perisai ya. Sebagai perisai itu maksudnya junnah ya. Makanya anak-anak muda yang belum sanggup untuk berpuasa apa menikah sebaiknya eh, apa namanya berpuasa ya karena bijak ya puasa itu mampu mengendalikan ya syahwatnya. Kemudian ada apa namanya eh, nama surga yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa itu surga Royan. Sebentar, saya inikan dulu semuanya ya. Kemudian sebentar Ibu, saya sambil sambil jalan sebentar. Hmm, Bentar Ibu ya. Em, Sebentar Ibu-ibu ya, saya inikan dulu nih. Apa? Em, Ini konsep fikih. Cuman saya sebentar saya inikan Bu, mohon maaf, saya ganti ininya dulu ya. Saya ganti. Bisa ya, silakan. Ya, jadi ini kan saya mau jalan, maaf saya ganti ganti wifi-nya. Ya, saya ini kan lagi share lagi. Sudah kelihatan ini sudah ya? Sudah. Sudah kelihatan kah? Ya, jadi kembali kepada keutamaan puasa itu beda ya. Makanya saya menyarankan juga misalnya kalau kita lagi puasa sunnah gitu kan, perbanyak aja ininya niat-niatnya. Di antara niatnya itu adalah niat ya Allah, aku sengaja berpuasa misalnya puasa sunnah ya agar engkau masukkan aku ke dalam eh, royan gitu ya surga royan masya Allah jadi itu bagian dari ibadah tiada bandingannya. Puasa itu menembus dosa itu luar biasa masya Allah. Jadi sekali lagi eh, bahwa berpuasa dalam bulan Ramadan itu pahalanya itu luar biasa tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Iya. Ya, bentar, bentar, Mbak. Saya mau pasang ini dulu. Ya. Eh, kita masuk sekarang masalah fikih ya. Bagaimana pembatalan puasa itu? Suara saya masih terdengar, Bu? Masih bisa ya? Dengar jelas. Alhamdulillah. Nah, ini karena memang tadi kan bagian motivasi ya, motivasi kita dalam
berpuasa, sekarang kita masuk kepada fikih. Karena memang masalah fikih ini termasuk hal-hal yang penting ya. Karena kalau kita tidak membahas masalah fikih, nanti merasa puasanya udah benar, padahal sebenarnya di sisi Allah itu tidak diterima. Nah, ini yang kita waspadai ya, bagaimana berpuasa ini secara fikih perlu kita bahas agar eh, diterima amalan-amalan kita. Nah, pertama yang kita pahami ya dalam masalah pembatalan puasa ini ada dua nih, batal puasa dan batal pahala puasa. Batal pahala puasa dengan batal puasa itu beda. Pertama, batal puasa. Itu berniat untuk berbuka. Nah, ini ya, innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita dalam setiap amal tuh tergantung niat. Makanya kalau kita sedang berpuasa, mau berpuasa, terutama ibu-ibu hamil ya, ibu-ibu hamil dan menyusui itu sebenarnya boleh tidak berpuasa, tapi tidak harus tidak berpuasa. Artinya dia dibolehkan untuk tidak berpuasa dengan alasan tadi ya, fisiknya tidak kuat atau janinnya, tapi dia boleh berpuasa kalau dia sanggup. Ya, adapun masalah dia harus bayar qadha atau fidyah itu ulama beda pandangan. Mayoritas ulama itu mewajibkan bayar fidyah ya, kecuali kalau dia tidak bisa memiliki waktu untuk mengkodoknya karena setiap tahun hamil menyusui ya. Nah, itu beda lagi. Nah, jadi ini bagi yang hamil misalnya mencoba-coba mau puasa gitu ya. Coba-coba puasa kalau sanggup, puasa kalau enggak ya sudah gitu kan. Nah, itu kan berarti berniat untuk berbuka. Maka untuk puasa itu perlu niat utuh ya. Makan minum dengan sengaja itu jelas ya, dengan sengaja ya. Muntah dengan sengaja itu yang sengaja ya, bukan karena eh, mungkin hamil hamil muda terus bawahnya muntah, itu tidak sengaja itu. Kemudian keluar mani dengan sengaja itu jelas ya, orang-orang yang bercumbu dengan istrinya. Makanya ini kita tahu ya bagaimana posisi kedudukan bulan Ramadan, bulannya loh. Kita tahu ya di siang harinya sampai berhubungan itu luar biasa, mendapatkan kafaronya besar gitu ya. Itu kenapa? Karena mulianya bulan Ramadan. Nggak boleh dicemari oleh hawa nafsu. Bahkan suami istri sendiri yang kalau berhubungan di luar Ramadan itu pahala, itu kan hubungan itu kan sodakoh ya. Jangan coba-coba di bulan Ramadan siangnya. Itu dendanya besar itu. Ada tiga nggak boleh milih ya. Pertama, memerdekakan budak, budak nggak ada lagi. Berarti yang kedua, asyamu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini Ramadan aja 1 bulan, ini 2 bulan. Sebagai kafarohnya, sanksinya, denda 10 menit ya. Hubungan itu kan hanya berapa menit aja, tapi sanksinya dahsyat 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau nggak bisa karena tepuh, tua, barulah memberi makan 60 orang miskin. Jadi nggak boleh milih. Kalau milih mah nanti orang kaya mah jangankan 60, 6.000 juga dia bisa ngasih makan orang. Nah, itu nggak bisa. Nah, itu kenapa? Karena besarnya fadilah keutamaan Ramadan. Maka jangan coba-coba. Ini jadi batal, puasanya batal. Bahkan pahala bisa batal kalau dia mengumbar syahwat di bulan Ramadan. Mengumbar syahwat itu artinya bercumbu, apa itu kan sebenarnya nggak ini ya, tidak dibenarkan ya, dilarang ya. Kemudian haid, nifas itu jelas ya, batal. Buat teman-teman perlu dipahami ya. Kadang-kadang kan sebagai seorang perempuan kan haid itu kan menjelang berbuka pernah terjadi gitu ya. Haid berapa menit lagi menjelang berbuka tahu haid. Berasa kita mau mau menunggu berbuka terasa ada yang keluar. Ternyata benar haid. Nah, itu kan ada rasa kecewa, rasa sedih. Kadang-kadang keluarlah keluhan ya. Ya ampun ya, itu sebenarnya jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena ketika kita ikhlas menerima ketentuan Allah, karena haid itu adalah amrun, kata Allah libnati Adam, itu sudah menjadi fitrahnya anak cucu keturunan Adam, ya kita terima dengan rodi itu billahi robba, ya udah, alhamdulillah mestinya begitu. Nah, ketika kita ikhlas menerima kondisi kita dengan kedatangan tamu menjelang berbuka, itu kita akan mendapatkan tetap pahala puasa nggak berkurang. Ya, cuman memang kodok aja hari itu ya. Nah, kemudian juga salah perkiraan ya, manmin, makan minum, ya jima, salah perkiraan itu puasanya batal. Tapi kalau salah perkiraan bukan karena disengaja ya, itu hanya batal, tidak wajib bayar kafarohnya. Ya. Nah, sekarang pembatalan pahala. Jadi bukan puasanya pahala.
Karena ada beberapa riwayat menyebutkannya kam bin soim laisa lahu ilal ju' wad dahar. Banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya dapatkan lapar dan haus. Jadi nggak dapat pahala, nggak percuma aja dia di sisi Allah berpuasa tapi dia tidak mendapatkan balasannya. Nah, itu pahala ya. Nah, itu orang yang berdusta. Itu pahala puasa batal. Dusta atau katib itu memang larangan dari Rasulullah, dari Allah, itu luar biasa ya. Wa kunu ma'as shodiqin ya, wa qulu qaulan sadida, itu ya. Bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur, berkatalah kalian dengan perkataan yang benar ya, yang sadida ya. Jadi di umat Islam tuh nggak mungkin pembohong. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, halil mukmin bakhilan. Ya Rasulullah, apakah seorang mukmin itu ber, bakhil? Apakah bisa orang beriman itu pelit? Kata Nabi, bisa aja. Terus ada lagi yang nanya, ya Rasul, apakah seorang mukmin itu eh, pengecut? Jumnan? Ya, kata Nabi, ya mungkin aja. Halil mukmin kadiban ya Rasulullah. Apakah seorang mukmin itu bisa jadi dia pendusta, pembohong? Tidak. Jadi berdusta itu nggak boleh. Bahkan dalam hal sepele aja tuh Rasul melarang loh. Ada ibu manggil anaknya ya, Ta'al ya bunaya, ini tamar. Sini nak, ibu mau ngasih kamu kurma. Nah itu di samping dia tuh ada Rasulullah. Rasulullah samperin tuh ibunya. Mana bu yang mau dikasih ke anaknya? Ini dia ya Rasulullah. Nah Nabi mengatakan ya, kalau kamu nggak berikan, satu tablaki kadibah, kamu akan ditulis sebagai seorang pendusta. Maka dalam Islam tuh nggak ada kamus bohong. Makanya ketika dia berpuasa, dia berdusta, habis tuh pahalanya, nggak dapet dia pahalanya. Termasuk gibah, ngomongin orang ya. Kalau kita mau eh, kriteria gibah tuh seperti apa? Kalau kita mau kriteria gibah itu seperti apa? Ya ngomong aja di depan orangnya, berani nggak? Kalau nggak berani ngomong di depan orangnya, kita hanya ngomong di belakangnya, berarti itu gibah. Apalagi dengan nuansa kantor ya. Eh, ya saya sih dengar dengar gitu ya dari anak yang kerja kantoran. Itu ya sudah hal yang biasa, ngomongin temen, ngomongin pimpinan atasan gitu ya, nggak suka diomongin di belakang. Nah itu gibah itu. Nah itu bisa batal pahala puasanya. Adu domba itu atau namimah. Namimah atau adu domba itu adalah menyampaikan perkataan orang lain sehingga terjadilah permusuhan. Imam Syafi'i itu pernah didatangi oleh muridnya. Dia nyampein, ya Syekh, engkau kata si Fulan, engkau tuh begini-begini. Saya nggak terima engkau dijelek-jelekin sama si Fulan itu. Engkau dikatakan begini-begini-begini. Apa kata Imam Syafi'i? Stop. Jangan sampaikan apa yang telah kau dengar dari orang lain. Aku khawatir ketika aku datang kepada orang itu ada rasa hatiku yang tidak suka. Nah, jadi artinya apa? Jangan ngadu-ngadu, jangan adu domba. Itu bahkan pernah dengar kan ada Rasulullah ketika melewati dua kuburan, kata Nabi, dua-duanya sedang disiksa kubur. Yang satu nggak bersih dari air seni, yang satu lagi namimah, ngadu-ngadu gitu ya. Diomong, menyampaikan omongan orang yang tidak suka dengannya. Itu nggak dibenarkan. Nah, itu termasuk membatalkan pahala puasa ya. Melihat dengan syahwat juga. Jadi ini memang bulan Ramadan ini atau bulan Ramadan apalagi puasa di dalamnya. Ya, jangan hanya Ramadan, puasa juga gitu. Jangan sampai mengumbar syahwat. Mata melihat sampai bersyahwat, itu batal pahalanya. Sumpah palsu juga ya. Nah, ini sebagaimana dalam hadis Nabi itu kan dijelaskan ya bahwa eh, khamsah yuftirna shaim, ada 5 ya yang membuat orang yang berpuasa itu dapat menghapus pahalanya ya. Jadi kalau kita dihapuskan pahalanya ya, ya makanya kamin soim laisa lahu ilal ju' wa dahar. Banyak orang yang berpuasa itu yang dia dapat hanya lapar dan haus karena nggak memahami ilmunya. Sekali lagi bahwa eh, berpuasa itu berarti mempuasakan hati kita, lisan kita, pendengaran kita, semuanya ya. Sebagai Imam Ghazali itu membagi orang yang berpuasa itu menjadi 3. Ya, saumul umum, puasa umum ya, menahan perut dan kemaluan dari menyebutkan syahwat. Ya, puasa-puasa orang sekarang lah ya, maksudnya hanya tidak makan minum tapi tidak menjaga matanya, penglihatannya, tetap mengkonsumsi tontonan yang tidak benar, yang penuh dengan syahwat. Nah, yang kedua, saumul khusus, puasa orang khusus.
Dia menahan pendengaran, lidah, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh dari semua dosa. Ini target kita mudah-mudahan 2 aja itu udah alhamdulillah ya. Tidak yang pertama tapi yang kedua, Masya Allah. Nah yang ketiga ini adalah lebih khusus lagi. Somul khususil khusus. Tidak hanya menahan pendengaran, lidah, tangan, kaki, dan seluruh anggota, tapi juga hati. Hatinya itu fokus kepada Allah. Memikirkan Allah, ya, memikirkan penciptaan, memikirkan semua kebesaran dan keagungan Allah. Tidak memikirkan dunia, ya. Itulah puasa yang menurut Imam Ghazali, ya, kondisinya. Nah, tentu saja ketika kita sudah memahami bagaimana keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan puasa itu sendiri, maka kita ingin sukses. Ya. Sukses Ramadan ini kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan seakan-akan Ramadan terakhir kita. Kita jadikan Ramadan ini insya Allah ya mau Ramadan yang terbaik dibandingkan Ramadan-Ramadan yang telah berlalu, yang telah berkali-kali kita lakukan. Ramadan ini bahkan kalau perlu dari sekarang kita sudah mulai ya berdoa. Kita berdoa dari sekarang. Doa yang diantaranya tuh dianjurkan tuh yang doa Allahumma salimna ila Ramadan wa salim lana Ramadan wa tasallam hulana mutaqabbala. Ya Allah sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Itu kalau kami ya, kalau aku tuh Allahumma salimni Ramadan ya. Ya Allah sampaikan aku ke bulan Ramadan, berikanlah serahkan Ramadan kepadaku dan terimalah amal ibadahku selama bulan Ramadan. Nah, itu termasuk niat juga ya. Niat kalau kita udah niatkan akan berpuasa optimal, insya Allah kita mendapatkan pahala dari niat. Apalagi kalau yang usianya tidak sampai Ramadan. Ya kan kita siapa yang bisa jamin kita itu akan terus di bulan Ramadan kan kita nggak tahu ya. Apakah kita terus di bulan Ramadan atau tidaknya ya, apakah sampai atau tidaknya. Senin kemarin tuh teman saya wafat ya. Ya artinya kan kita nggak bisa jamin usia kita apakah sampai Ramadan atau tidaknya. Maka dari sekarang kita berdoa dan berniat. Mudah-mudahan ketika kita qadarullah tidak disampaikan di bulan Ramadan, pahalanya udah dapat. Terus kemudian memuji dan bersyukur kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan, kita bersyukur dengan hadirnya Ramadan. Ramadan itu bulan cinta Allah kepada hamba-hambanya ya, hamba-hambanya yang pendosa, bulan taubat, bulan memohonkan ampunan dari semua dosa yang pernah dilakukan, itu Ramadan. Ramadan itu bahkan kalau kita lihat orang-orang yang salafus soleh itu ya, itu Ramadan itu bulan istimewa yang yang mereka incar, 11 bulan mereka itu mencari rezeki, ngumpulin uang, agar nanti Ramadan itu fokus ibadah tuh kalau orang-orang sekarang ya, maksudnya kita lihat orang-orang yang umroh Ramadan tuh kan coba dilihat deh. Jamaah yang umroh Ramadan tuh kan seperti jamaah haji karena mereka mengincar bulan itu. 11 bulan mereka ngumpulin, akhirnya mereka berangkat sekeluarga tuh subhanallah ya. Mereka menghabiskan waktu yang teristimewa mereka tuh di tanah suci. Merasa senang, gembira, dan rindu ya. Kita rindu. Nah, kalau ada orang yang tidak rindu, tidak senang dengan hadirnya Ramadan atau mungkin biasa-biasa saja, kayaknya perlu dipertanyakan deh keimanannya. Ya, sudah sejauh mana dia mengimani ampunan Allah. Karena kita tadi saya sampaikan hidup kita nggak lama ya di dunia ya. Kita kan nyari waktu, tempat, kondisi, momentum yang istimewa untuk banyak bekal kita dapatkan. Ya kalau orang bilang saya sekali menyelam minum air mengambil ikan gitu ya. Artinya kita mengincar waktu-waktu istimewa yang telah Allah sediakan untuk hamba-hambanya. Ya dengan banyak berbekal itu kan kita akan dimudahkan nanti mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah. Ya karena perjalanan hidup kita masih panjang. Taubat mohon ampun kepada Allah karena banyak sekali dosa kita yang tidak terlihat, yang sengaja, yang tidak sengaja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kita teladan, contoh ya teladan. Bagaimana beliau ketika sujud dalam sholat tahajud beliau itu dengan doa Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jallahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah ampuni dosaku semuanya, yang besar, yang kecil, yang terlihat, yang tidak terlihat, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang zahir, yang batin, subhanallah itu ya. Itu padahal Nabi nggak ada dosanya. Dosa Nabi itu sudah diampuni, artinya maksum. Tapi Rasul ingin kita umatnya itu menyadari dosa-dosa yang ada itu minta ampun pada Allah. Nah, jadi kita di bulan Ramadan ini adalah suatu tempat masa momentum yang kita bisa minta ampun Allah, minta ridho Allah, taubat kepada Allah dengan semua dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, kalau Nabi itu memang berpuasa di bulan Sya'ban.
Karena dalam beberapa riwayat itu kadang-kadang beliau tuh puasa paling penuh tuh setelah Ramadan tuh Sya'ban. Kadang-kadang memang tidak berpuasa ya ketika lagi perang, tapi ketika beliau tidak dalam peperangan, beliau tuh banyak berpuasa ya sebagian besar waktunya. Nah, dari sekarang nih memperbanyak tilawah Al-Quran. Makanya di bulan Sya'ban itu dikenal oleh para salafus soleh sebagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa Syahrul Qura, bulan Sya'ban itu adalah bulannya para quro, ya pembaca Al-Quran. Karena nanti setelah dia terbiasa di bulan Sya'ban itu Ramadan tinggal lanjutin. Karena kan namanya kebiasaan itu kan Allah bisa karena biasa. Kalau nggak dibiasain akan sama. Waktu itu kan begitu aja. Seperti air yang mengalir kan. Jadi memperbanyak tilawah Al-Quran, mulai memperbanyak ibadah yang lain, ya mulai melatih ya untuk tahajud atau sholat qiyamulail dan seterusnya, sholat-sholat sunnah, membuat perencanaan dan program nih. Kita Ramadan ini apa yang akan kita jalankan, ibadah apa yang kita rencanakan itu dari sekarang ya. Jadi tidak tidak hanya merencanakan menu sebulan ya. Ini kan ibu-ibu kadang-kadang karena saking bingungnya ya, itu itu bukan lagi bagian dari fokus perhatian kita ya kecuali yang masih punya anak-anak barangkali ya. Jadi membuat perencanaan program, mempelajari fikih siam ini penting. Ya nanti kita akan bahas sedikit ya tentang fikih siam. Maaf agak bergoyang-goyang ya karena di mobil. Mengingat keutamaan Ramadan ya tadi ya sudah kita ingat Ramadan ini luar biasa penuh dengan keutamaan-keutamaannya ya. Baik, ini kita bahas fikih ya sedikit ya. Bahwa saum ini diwajibkan bagi yang akil, berakal. Ya, artinya yang masih sadar ya, yang masih memiliki akal. Jadi kalau dia nggak ada akal lagi, misalnya dia pikun, itu tidak lagi wajib yang berpuasa, tapi nanti bayar fidyah ya. Balik tentu saja. Sahih itu sehat. Sehat itu kriterianya apa? Karena memang namanya syariat itu hanya bisa dipahami oleh orang beriman. Makanya tadi ayat yang mewajibkan berpuasa itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Kalau dia beriman pasti dia tahu kondisi sehat itu kayak apa. Kondisi sehat itu adalah kondisi di mana dia tidak mampu lagi untuk melaksanakan puasa. Kalau orang-orang yang imannya diragukan, itu ketika sehat akhirnya dia menyatakan kalau sakit dikit berarti dia boleh dong nggak puasa kan sakit kan yang boleh ini sakitnya sakit apa tangannya kejepit pintu misalkan sakit boleh dong nggak puasa nggak begitu itu orang yang nggak paham ya jadi sehat itu artinya orang yang memang itu sakit dikit lah sakit-sakit ya sebenarnya bisa diatasi gitu ya jadi tidak mengambil alasan-alasan untuk memudahkan gitu. Mungkin orang yang tinggal tidak bersafar ya, kemudian tidak dalam keadaan haid dan nifas. Nah, boleh, ini dikatakan boleh. Boleh tidak berpuasa bagi siapa? Bagi orang tua jompo. Kalau dia memang tidak sanggup. Tapi kalau dia sanggup, ya boleh juga dia berpuasa. Tergantung ya. Jadi orang tua jompo yang tidak sanggup lagi, dia hanya bayar fidyah. Orang yang sakit parah dan kemungkinan sembuhnya kecil juga bayar fidyah. Jadi kalau memang kita, mungkin di antara kita ada keluarganya yang sedang sakit parah, yang mungkin kesembuhannya sedikit kecil, ketika masuk bulan Ramadan, itu langsung aja pada saat dia tidak berpuasa, bayarkan fidyahnya, supaya nanti tidak bingung-bingung lagi. Ya, ya, walaupun kita sibuk anaknya mengurusi orang tua kita yang sedang sakit, itu dipikirkan juga fidyahnya, supaya hutang kepada Allah udah selesai. Kan nanti akan muncul pertanyaan nanti ketika ayahnya meninggal misalnya di bulan Syawal ya selama Ramadan nggak puasa bingung ini gimana ya bayar fidyahnya nanti gimana ya puasa gimana kan gitu ya jadi kalau selama di bulan Ramadan dia tidak berpuasa ya bayarkan fidyahnya. Nah ibu hamil dan menyusui tadi saya katakan saya mengambil pandangan mayoritas ulama yang mengatakan hanya wajib qadha. Ada juga sih pandangan ulama yang hanya fidyah saja. Tapi saya mengambil pandangan yang hanya qadha. Kenapa? Karena puasa itu diwajibkan kepada seluruh orang-orang yang beriman. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu kecuali yang nggak sanggup tadi yang tua jompo. Tapi kalau yang orang hamil menyusui itu
masuk dalam kategori marid. Famangkan minkum maridon, ya. Barang siapa di antara kalian sedang sakit, ya itu masuk situ. Au ala safarin faidatu min ayyamin ukhra, maka dia menggantikan di hari lain. Ya, walaupun banyak perbedaan pandangan di situ ya. Musafir itu boleh. Tapi musafir di sini ada jarak perjalanannya kurang lebih di atas 80 km, 85-an gitu ya. Dan tidak bisa dijadikan alasan-alasan ya. Ini kan semuanya kan diwajibkan kepada orang yang beriman. Ada kalanya orang beralasan, misalnya gini, pengantin baru, daripada dia siang hari membayar kafaroh karena dia berhubungan gitu ya dengan suami, akhirnya yuk kita safar aja deh ke Surabaya, kita pesen tiket pulang pergi, kan kita safar karena kita musafir, kita boleh dong nggak puasa, karena kita nggak puasa boleh dong berhubungan. Nah itu dia menghindari kafarohnya itu. Nah itu sama ya, artinya aniyah hahuna, takwa hahuna, niat itu takwa itu kan di hati. Jadi musafir itu ya walaupun secara fikih sah, tapi kan kita lihat pahalanya sah nggak gitu ya, termasuk wanita haid dan nifas. Nah, adapun sunnah-sunnah puasa itu memperlambat waktu sahur dan berdoa di dalamnya, menjauhi perbuatan yang dapat membatalkan puasa, menyegerakan berbuka takjil, banyak berdoa ketika sedang berpuasa dan hendak berbuka, memperoleh ibadah, ikaf ya. Jadi kalau yang masih kerja 10 hari terakhir masih kerja ya nggak apa-apa sih, malamnya di masjid gitu ya. Itu untuk meraih keutamaan dan keberkahan Ramadan, itikaf di masjid. Walaupun malam hari nggak apa-apa, siangnya dipakai kerja gitu kan. Mempelajari Al-Quran, tilawah dan tadarus Al-Quran, murah hati dan dermawan, memberi iftar kepada orang yang puasa. Pokoknya seluruh amal baik apapun di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat. Ini sebagai eh, ilmu aja ya untuk pemahaman fikih 4 mazhab ya. Jadi ada fikih pandangan 4 mazhab ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Jadi kalau puasa itu adalah rukun Islam dan fardu, ya itu wajib semuanya sepakat. Wanita, oh ya jelas haid nifas itu nggak boleh berpuasa. Tapi kalau wanita hamil dan menyusui, menurut mazhab Hanafi itu wajib qadha. Kalau Maliki dan Syafi'i, fidyah bagi yang menyusui, itu kalau yang Maliki ya, Imam Syafi'i dan Hambali itu wajib qadha dan fidyah bila khawatir terhadap bayi. Jadi ini perhatikan ya perbedaan pandangan ulama ya. Jadi bagi yang berpandangan hanya bayar fidyah saja, itu pandangan Imam Malik bin Anas itu yang banyak tersebar di eh, mazhab itu di Saudi ya dan sekitarnya. Kalau Hanafi itu di Pakistan, India ya. Kalau Syafi'i Hambali itu termasuk di Indonesia ya, di Asia itu ya. Jadi wanita hamil dan menyusui tidak puasa, dia hanya wajib kodok. Tapi kalau misalnya yang nggak kuat hanya dia, bayinya kuat, janinnya kuat, dia hanya bayar kodok aja. Tapi kalau alasannya baik, ya ibunya sehat. Dokter katakan itu bayinya nggak bisa Bu kalau ibu puasa nanti sakit. Jangan. Eh, kita ini apa namanya? Ya, kita mengambil pandangan ya apa artinya fidyah dan kodok ya kalau bayinya. Adapun orang musafir dan orang sakit tidak puasa itu wajib kodok. Orang sakit yang tidak sembuh atau orang tua juga wajib fidyah. Adapun orang gila tidak berakal, Imam Hanafi mengatakan bila sembuh tidak wajib kodok, ya kan kehilangan akal ya. Nah kalau Malik mengatakan bila sembuh wajib kodok. Nah, kalau Syafi'i Hambali bila sebut tidak wajib qadha karena yang namanya orang gila tidak kan nggak ketahuan ya. Termasuk barangkali yang penyakitnya itu yang tidak bisa menyebabkan dia normal sebagaimana orang-orang normal. Tapi kalau hanya sakit misalnya seperti schizophrenia yang masih masih apa atau mungkin kepribadian ganda dan segala macam kan dia sadar. Nah, kalau dia masih akil itu wajib wajib berpuasa. Nah, niat puasa Ramadan semuanya sepakat harus niat. Dan niat itu bisa sapu jagat dan sebaiknya dua-duanya ditempuh. Sapu jagat itu maksudnya ketika sudah terlihat hilal, ya langsung berniat ya puasa sebulan penuh. Nah, tapi tiap malam lagi niat, itu lebih baik ya. Nah, kalau di sebagian ulama ya,
Itu Hanafi tidak wajib melafazkan niat ya. Melafazkan niat atau artinya mengucapkan niat itu kita dengar sendiri itu kan niat ya. Itu sebaiknya diniatkan lafaz niat ya. Nawa itu sauma. Kayak gitu tuh ya. Nggak perlu teriak-teriak tadi. Kapan berniatnya atau waktunya? Nah, kalau di mazhab Hanafi itu malam hari atau hingga sampai zuhur gitu ya. Tapi kalau seluruh mazhab di mayoritas kalau tiga-tiga ini tiga ulama itu malam hari sampai fajar sodik ya, sampai waktu subuh. Hukum junub hingga subuh itu boleh. Maksudnya hukumnya ya, bukan melakukannya itu beda. Hukumnya itu misalnya ketika dia sudah berhubungan kan berarti dia terhukum junub. Ya, jadi hukumnya itu sampai sampai subuh tuh boleh kan. Jadi pas subuh dia mungkin kesiangan itu puasanya sah kan dia udah niat. Tinggal mandi aja itu nggak ada masalah. Tapi yang masalah itu kalau dia melakukannya, berhubungannya itu ya memang wajib bayar kafaroh ya kalau udah sampai subuh. Salah perkiraan, makan, jima, menyangka belum subuh dan sudah maghrib, itu wajib qadha. Itu salah perkiraan ya, bukan karena kesengajaan ya. Pernah ada kasus dulu, pengantin baru, dia kerja ya, sama-sama kerja, pulangnya bareng ya. Kemudian sampai di rumah itu asar. Ya kan setelah sholat asar kan lelah capek kali ya, namanya puasa. Terus mereka tidur lah ya. Nanti sejam aja tidurnya. Jam 4 ya jam 5 bangun ntar baru bukanya ini aja dah beli dah. Nah mereka tidur ya namanya tidur di kamar, lampu dimatiin, jendela tutup gelap gitu ya. Nyenyak banget tidurnya, bangunnya ngelindur. Mereka pikir tuh belum masih malam gitu ya kan biasa kan orang-orang kalau lagi tidur nyenyak itu jadi kiranya tuh masih malam. Akhirnya mereka berhubungan. Kita belum sahur mas deh pas dibuka jendela lah kok masih siang, nah berarti salah perkiraan ya. Nah itu tidak wajib bayar kafaroh tapi wajib kodok. Jadi hari itu dikodok di waktu di bulan lain tapi dia tetap sempurnakan puasanya sampai maghrib ya. Kemudian berniat membatalkan puasa gitu ya. Batal kalau menurut mazhab Hambali. Kemudian sengaja muntah ya. Jadi ini memang hukum-hukum yang terkait dengan ibadah ya, Ramadan. Ini ya, ya kan kita melihat pandangan Imam Mazhab ya, menelan sisa makanan di gigi gitu ya. Kalau Imam Abu Hanifah nggak batal, kalau yang lainnya batal ya. Itu kalau udah masuk waktu subuh ya, bekam hijamah ya, berbekam itu makruh. Iba di siang dan sedang puasa bayar kafaroh ya. Bahkan para ulama mengatakan sengaja berhubungan di siang hari Ramadan itu dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena kan sudah dilarang oleh Allah. Jadi karena mulianya bulan Ramadan, yang mubah-mubah itu jadi haram. Itu karena mulianya, karena nggak boleh dikotori oleh hawa nafsu. Ini bulan istimewa gitu ya, Masya Allah ya. Jadi besar itu bayar karohnya tuh, Masya Allah ya. Nah, kemudian yang nomor 16 itu dari ya jima di siang hari dan sedang puasa. Dilakukan 2 hari. Kemarin tuh ada ini juga ya, ada yang curhat. Itu suaminya pelaut 9 hari ketika itu di bulan Ramadan apa namanya mendaratnya Masya Allah 9 hari mereka batal gimana bayar fotonya itu ya. Ya itu dia. Jadi kalau dilakukan 2 hari membayar 2 kali kafarat kubro. Jadi kalau 2 kali berarti kalau puasa itu kan 2 bulan berturut-turut jadi 4 bulan tuh Masya Allah. Itu kalau menurut Imam Abu Hanifah. Ya sama ya semuanya itu ya. Membayar 2 kali kafarat kubro. Kemudian berjima hingga subuh. Kalau menurut Hanafi, sah jika seketika itu dilepas, tidak diteruskan jimanya. Ini mohon maaf ya agak terlalu ini ya, tapi ini bagian dari fikih yang perlu kita ketahui ya. Mudah-mudahan kalau di sini ada yang belum nikah, semoga Allah berikan pasangan hidup yang soleh ya. Insya Allah dikabulkan Allah ya permohonannya mendapatkan pasangan di bulan Ramadan ini insya Allah. Nah itu kalau lagi berhubungan itu segera tuh pas dengar Allahu Akbar langsung lepas tuh ya. Nah itu nggak bayar kafarat kecuali kok tanggung gitu ya. Itu membayar. Yang lainnya jika seketika itu dilepas wajib kodok, jika diteruskan wajib kafarat kubro. Jadi itu beda. Kalau yang mazhab Maliki itu kodok aja hari itu kalau dia dilepas ya. Kalau diteruskan kafarat kubro. Kalau Imam Syafi'i jika ketika dilepas tidak apa-apa, jika diteruskan wajib kodok dan kafarat kubro. Jadi kafarat kubro itu sudah 2 bulan, kemudian yang hari itu juga dikodok ya. Wajib kodok dan kafarat kubro baik dilepas atau diteruskan. Jadi inilah pandangan para ulama tentang hal ini karena di masa Nabi sih sebenarnya
yang terjadi itu cuma satu kali ya, sebab yang kayak begini nggak terjadi. Tapi kan orang banyak nanya kan, maka dijawab oleh para ulama fikih. Kalau di masa Nabi mah terjadinya itu peristiwa seorang bapak tua datang kepada Nabi, celakalah aku ya Rasulullah katanya. Kenapa engkau celaka? Karena aku mencampuri istriku di siang Ramadan. Terus kata Nabi, ya kalau begitu kau bayar kafarot. Kafarotnya itu memerdekakan budak. Ya Rasul, aku nggak punya budak. Kalau begitu alaika bisyam syahrain mutatabi'ain. Ya kalau gitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Allah, ya Rasul aku nggak sanggup. Katanya gitu ya kan udah tua. Ya, ini kan contoh aja bagaimana hukum ini menjadi penjelasan bagi kita ya umat setelahnya. Ya Rasul aku nggak sanggup. Kalau gitu kau bayar memberi makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah di kampungku aku yang paling miskin katanya. Rasulullah senyum. Ini orang gitu ya. Kemudian beliau meminta kepada Ibunda Aisyah untuk menyediakan apa artinya 60 makanan untuk orang miskin ya. Terus ini kau bagi-bagi kepada orang-orang miskin. Ya Rasul aku dapat juga ya karena aku juga miskin. Rasul senyum. Nah, itu contoh aja. Nah, kemudian kan muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Disinilah dijawab oleh para ulama tentang bagaimana berjima hingga subuh. Terus kalau begini-begini bagaimana? Itulah para ulama menjawabnya dengan berbagai macam pandangan. Termasuk berciuman dengan istri dan ada syahwat. Itu haram. Haram mutlak tuh kalau Imam Syafi'i. Nggak boleh gitu ya. Ada syahwat soalnya. Nah, kalau menurut mazhab apa namanya Ahmad bin Hambal ya tidak batal ya. Tidak batal puasanya tapi kan pahalanya kan batal. Nah, itu ya. Termasuk memandang lawan jenis dengan syahwat dan menyebabkan keluar mani itu. Semuanya itu menyatakan batal puasanya. Apalagi nggak dapat pahala juga ya. Kemudian musafir tidak berpuasa. Ya tadi yang kita bahas ya, yang alasan-alasan itu kita ini aja deh apa safar aja deh. Ntar kita nggak puasa terus kita berjima kan nggak bayar kafarot. Nah, kalau menurut Hanafi, Maliki, Syafi'i itu boleh, tapi kan itu secara fikih. Kalau secara pahala ya udah nggak dapet. Padahal kan yang kita cari kan pahala, bukan masalah fikihnya kan. Nah, kalau Hambali mengatakan tidak boleh dengan berjima karena ada kafarat kubro. Ya. Sengaja tidak puasa gimana? Ya, mungkin ada ya namanya mungkin imannya masih setengah-setengah. Ya, dia mungkin bergaul dengan orang-orang non-muslim gitu ya. Lagi bergaul siang-siang lapar, udah makan deh hari ini nggak puasa nanti aja ganti gitu ya. Sengaja. Nah, di situ Imam Hanafi dan Maliki mengatakan wajib qadha dan imsak hingga maghrib membayar kafarot. Ya. Kemudian wajib qadha dan imsak hingga maghrib tidak ada kafarot. Ya. Jadi ini pandangan ya, pandangan para ulama itu memang berbeda-beda. Kalau masuk air ketika berkumur dan membersihkan hidung itu batal karena kalau menurut sapi juga batal karena nanti masuklah airnya ke dalam tenggorokannya. Jadi ini pandangan-pandangan ini sebenarnya untuk menjaga kita jangan sampai terlalu berlebih-lebihan ya. Sampai masalah kecil aja dibahas ya. Saya rasa dan mau sampai jam ini saya rasa cukup sekian ya. Nanti saya berikan saya kirim ininya apa makalahnya ya. Ini bisa dibaca ya. Nah, ini doanya tadi ya. Allahumma salimna ila Ramadan wa salimna lana Ramadan wa tasalam hubina mutaqabbala. Ya, ini setelah akhir sebagai penutup saya ini ada doa ya. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين اللهم اجعله شهرا للنصر والتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين أقول قولي هذا أستغفر الله ولكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustazah. Jazakallah Ustazah, Masya Allah.
Terima kasih Ustazah Herni atas materinya yang sangat bagus dan bermanfaat kali. Semoga berkah dan menjadi bekal ya untuk kita memaksimalkan dan mensukseskan program ibadah kita di bulan Ramadan. Karena sekarang sudah menunjukkan jam 9 kurang 2 menit ya. Dan sepertinya Ustazah juga sedang safar ya, sedang dalam perjalanan. Iya, Saat ini tidak ada iya. sesi tanya jawab ya. Udah waktunya juga sudah mau jam 9. Jadi nanti mungkin apabila Mbak dan kakak-kakak ada pertanyaan mungkin boleh disampaikan kepada panitia ya. Jadi mohon perkenan ya Ustazah apabila nanti ada kalau misalnya ada pertanyaan nanti kita tanyakan kepada kita. Kemudian ya udah demikian kajian Madrasah Ramadan yang telah dibawakan oleh Ustazah Herlini Amron. Kita sudah belajar bagaimana keutamaan bulan Ramadan, Ya, keutamaan siap. bulan Nanti puasa. dikirim ke WA, boleh. Insya Oh ya, Allah. siap Ustazah. Ya, ya. Jadi tadi kita sudah belajar keutamaan bulan Ramadan, ada keutamaan puasa, serta hal-hal apa yang membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa, serta Saya juga pamit ada ya, Bu ya. fikih-fikih ya, Assalamualaikum. fikih-fikih puasa. Oh ya, ya Ustazah silakan. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini Allah mudahkan untuk mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan pada kajian hari ini dan Saya memaksimalkan pamit ya. ibadahnya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ya. Kita sampai jumpa di kajian selanjutnya. Marilah kita tutup agenda pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Mas Mbak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah. And